Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa istiqamah di dalam meningkatkan ketakwaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketakwaan yang mampu menunjukkan kita kepada jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketakwaan yang mampu mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita dalam menikmati hidup atau sisa hidup kita di dunia ini bisa berbuat dengan sebaik-baiknya, menuju dan meniti jalan yang lurus yang ditunjuki oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita insya Allah mendapatkan kemenangan yang besar berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita atau setiap manusia menginginkan bahwasanya akhir dari kehidupannya adalah husnul khatimah. Demikian juga kita orang-orang mukmin menginginkan bahwasanya di kehidupan akhirat kelak mendapatkan limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi yang sebaliknya, karena dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan adanya orang-orang yang menyesal nanti pada hari akhir atau pada hari kiamat. Sedangkan kita tahu penyesalan saat itu sudah tidak ada solusi. Penyesalan saat itu sudah terlambat. Penyesalan saat itu sudah tidak berguna lagi. Sebab kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yauma ya'adzu zalimu ala yadihi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Al-Furqan 27 sampai 29.
Dan ingatlah ketika saat itu orang-orang yang berbuat zalim menggigit kedua tangannya sambil mengatakan, aduhai, kenapa dulu waktu hidup di dunia tidak mengikuti jalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengatakan, celaka besarlah bagiku karena tidak aku jadikan dia sebagai teman akrab. Bahkan laqad adallani, atau telah menyesatkan dariku, atau telah menyesatkan dari mengingat Allah dan Al-Quran, padahal Al-Quran telah datang atau mendatangiku. Dan setan adalah pengkhianat bagi manusia. Pada hari kiamat nanti Rasulullah berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan atau mencampakkan Al-Quran. Ada banyak hal yang dijelaskan di dalam ayat ini atau 3 ayat ini. Yang pertama menjelaskan tentang kondisi atau orang-orang pada saat itu menyesal. Menyesal saat itu karena dia telah mengambil pilihan-pilihan sikap yang keliru, pilihan-pilihan sikap yang buruk semasa hidup di dunianya, dengan mengatakan celakalah, atau kenapa waktu itu aku tidak mengambil jalan yang telah diambil jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia mengatakan, adakah dia saat itu mengambil rute yang berlawanan, mengambil rute yang bertentangan dengan rute yang telah diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia saat itu menggigit kedua tangannya. Jangan para ulama menjelaskan atau menafsirkan, tafsiran itu adalah benar-benar menyatakan penyesalannya yang sangat mendalam. Jadi, menggigit kedua tangannya di situ adalah menggambarkan penyesalan yang sangat mendalam. Itu tafsiran dari para ulama. Sehingga dia mendapati di akhirat kelak tidak ada di dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya memandangi dari jauh, melihat kelompok atau golongan Rasulullah dan umatnya pada saat itu. Hendaknya kita merenungi diri. Setidaknya kita saat ini masih berada di dunia, kita masih hidup, ya, dengan pengetahuan atau dengan informasi yang disampaikan tadi, kita bisa, ketika kita mendapati jalan yang kita tapaki adalah jalan yang tidak dulu dijalani oleh Rasulullah dan para kaumnya, maka saat ini kita masih hidup, kita atau nyawa kita masih ada di dalam badan kita, kita masih ada solusi, ya. Ketika kita dapati jalan atau rute yang tidak sama dengan jalan atau rute yang dijalani oleh Rasulullah, kita bisa berbelok, kita bisa berbalik arah dan cepat-cepat mengembalikan, menyesuaikan pada rute atau jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana kita bisa mengetahui rute dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 3 sumber yang sangat kita butuhkan untuk hal itu, yaitu Al-Quran yang pertama, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Sirah Nabawiyah. Dengan mempelajarinya, dengan membacanya dan meneladaninya, fa insyaallah taala kita masih bisa atau masih di hadapan kita ada solusi untuk bisa kembali kepada jalan yang benar. Dalam ayat tersebut atau yang surat dari yang kita baca, ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan kepada kita
tentang pentingnya meneladani Rasulullah SAW sekaligus memberikan peringatan tentang bahayanya berpaling dari keteladanan Rasulullah SAW. Karena pada saat itu manusia berkata, kecelakaan besarlah bagiku karena menyesal tidak mengikuti jejak, tidak mengikuti jalan yang diambil oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia mengatakan kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya waktu itu tidak menjadikan dia juga sebagai teman akrab. Lam attakhid fulanan khalila. Di samping itu juga kita harus dapat memilih teman, karena dalam banyak hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bisa mengambil teman-teman yang solihin. Teman-teman yang solihin akan mengarahkan kepada kita, akan memberi pelajaran yang baik kepada kita, akan memberikan tuntunan yang baik kepada kita. Bukan teman yang buruk yang akan nanti mempengaruhi sikap dan akhlaknya sehingga bisa atau jangan-jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang menyesatkan. Qad adallani ani dzikri, ya. Dia atau teman yang buruk akan menyesatkan dari mengingat Allah dan Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an telah datang kepadanya. Sehingga ketika kita mau berteman atau ketika kita berteman, tetap kita memperhatikan agamanya, akhlaknya, tabiatnya, apakah hal-hal ini memberikan pencerahan kepada kita untuk menuju jalannya yang benar atau justru sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu ikut atau mengikuti din di sini adalah agama, tabiat, akhlak dari temannya yang dekat. Falyanzur ahadukum, maka hendaklah memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman akrabnya atau teman dekatnya. Dalam surat ini juga atau dalam ayat ini juga menggambarkan atau menjelaskan tentang pertemanan antara Uqbah bin Abi Mu'aid dan Ubay bin Salul. Sesungguhnya Uqbah bin Abi Mu'aid telah menerima atau terbuka hatinya untuk menerima dakwah dari Rasulullah SAW. Akan tetapi temannya yang jelek, temannya yang buruk, Ubay bin Khalaf, dia selalu melihat bahwasanya ajaran yang telah disampaikan ajaran yang telah sampai kepada Uqbah bin Abi Mu'aid itu adalah melawan dari ajaran nenek moyang mereka, sehingga Ubay bin Khalaf selalu mendengungkan, selalu menyampaikan kepada dia untuk meninggalkan ajaran atau dakwah Rasul yang telah sampai kepadanya. Bahkan tidak hanya sampai berhenti di situ, bahkan Ubay bin Khalaf menyuruh Uqbah bin Abi Mu'aid untuk apa? Meludahi Rasulullah SAW sebagai apa? Tanda bukti teman atau ikatan teman baiknya. Sungguh sangat tercela, sungguh sangat pengaruh buruk ini sangat tidak menguntungkan bagi Uqbah bin Mu'aid, padahal dia telah datang kepadanya hidayah mampir kepadanya, akan tetapi pengaruh teman yang buruk ini menjadikan Uqbah bin Abi Mu'aid jadi orang-orang yang celaka. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang buruk akan menjauhkan kita dari Al-Quran, menyesatkan kita dari tuntunan-tuntunannya, menjauhkan kita
dari nilai-nilai kebaikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat tadi, khususnya di ayat yang ke-29, sungguhnya dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah dan Al-Quran, padahal Al-Quran telah datang padaku dan setan pengkhianat bagi manusia. Siapapun yang menyimpang dari Al-Quran, maka dia telah tersesat jalannya. Sebab Al-Quran adalah hudan, sebab Al-Quran adalah petunjuk yang mengarahkan manusia pada jalan yang menuju kebenaran sampai pada akhirat kelak insyaallah ta'ala. Akan tetapi tentu saja setan tidak akan membiarkan hal itu. Setan tidak akan membiarkan hal itu. Mereka berupaya keras untuk tetap menyesatkan manusia yang nanti akan dijadikan teman di neraka jahanam. Wal'iyadzu billah. Yang perlu kita waspadai adalah di dalam ayat ini setan yang dimaksud adalah termasuk di dalamnya setan dari jenis manusia. Ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena dia atau manusia yang berakhlak setan ada di dekat kita, ada di hadapan kita. Maka kalau kita tidak bisa memfilter, memilih dan memilah, maka jangan-jangan kita akan terjebak dalam maut rayunya yang seolah-olah hal itu adalah baik, tapi justru semakin menambah jauh dari jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita tetap istiqamah di dalam berkomitmen dengan Al-Qur'an insyaallah taala. Dan semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wal qadar musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Sebagai kesimpulan dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upaya dalam hal ini bisa kita mulai dari meneladani atau membaca sirah nabawiyah, membaca, meneladani, dan kalau bisa memang bisa terus istiqomah untuk bisa mengikutinya. Karena jelas jalannya yang ditempuh oleh Rasulullah adalah jalan yang telah diterangi oleh Al-Quran. Sedangkan Al-Quran telah menempuh jalan yang benar insyaallah ta'ala. Yang kedua, kita perlu hati-hati di dalam memilih teman. Kita hendaknya selalu memperhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunikasi atau bermuamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap sebagaimana yang diperintahkan, yaitu untuk mengambil teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh, dengan demikian teman ini akan menunjukkan kepada kebaikan, senantiasa menunjukkan kepada jalan yang benar insyaallah ta'ala. Yang ketiga adalah tetap berkomitmen kepada Al-Quran. Akrabilah Al-Quran, berinteraksilah dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca,
mentadabburinya, menghafalkannya, mengajarkannya, bahkan mendakwahkannya. Insya Allah ketika kita berkomitmen dengan itu, Allah akan senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang diridhoinya, sehingga kita mendapatkan pahala yang terbesar berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina wa aslih lana dinana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayatana ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.